Nah, adik-adik semua, berikutnya adalah pembahasan tentang lingkaran ya. Nah, lingkaran ini kisi-kisinya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Apa saja ya, bisa jari-jari, bisa juga panjang busur, bisa juga luas juring ya itu. Nah, bisa juga keliling ya itu. Atau hubungan dua lingkaran ya. Mungkin barangkali kalau hubungan dua lingkaran biasanya adalah garis singgung persekutuan ya itu. Nah, coba. Dan ini kebetulan yang keluar adalah tentang panjang busur dan satu lagi tentang panjang garis singgung persekutuan ya. Itu. Nah, coba pertama dulu nomor 29 ya itu. Panjang jadi sebuah lingkaran yang berpusat di M, mempunyai panjang jari-jari 10,5 dan besar sudut pusat KML 120 derajat. Yang ditanya panjang busur KL berapa? Nah, kalau perlu digambar, gambar aja. Kalau sudah mahir, nggak usah digambar, terserah. Silakan ya, itu. Kita gambar saja ya. Nah, gambar seperti apa ya? Kalau bisa yang rapi, seperti ini. Ya, nah, rapi ya, rapi sekali ya, gitu. Coba sekarang gini, pusatnya di M. Ini pusat, sudut pusat KLM, KML ya, ini K. Nah, di sini ada M, di sini ada L, yaitu berapa? 120 derajat. Ini sudut KML ya, gitu. Kemudian jari-jarinya 10,5. Nah, yang ditanya apa? Panjang busur ini berapa ya? Itu. Gini aja. Panjang busur KL sama dengan rumusnya adalah sudut pusat 120, langsung aja ya, yaitu dibagi 360 ini selalu ya. Jadi 360 adalah selalu dari mana? Dari satu putaran ya, itu satu putaran. Nah, itu aduh salah lagi. Ya, satu putaran ini 360 ya. Nah, dikalikan karena dibandingkan dengan satu putaran, maka busur kalau satu putaran itu kan sama dengan satu keliling lingkaran, maka dikalikan dengan keliling lingkaran gitu ya. Nah, berarti berapa? Rumusnya adalah 2 pi kali r. Pi-nya berapa? 3,14 atau 22/7. Kita lihat jari-jarinya 10,5. Ambil 105. Kalau dibagi 7 bisa nggak? Bisa, yaitu 15 ya. Jadi kita ambil 22/7 dikalikan 10,5. Nah, sudah. Tinggal coret-coret aja. Ini sama ini berapa? 1/3. Kemudian 7, kalau 105 dibagi 7 kan 15 ya. Itu. Lah kalau 10,5, 1,5. Itu aja ya. Gitu. Terus kalau 15 bagi 3 kan 5 ya. Kalau 1,5 bagi 3 ya berarti 0,5. 0,5 kali 2, 1 coret ya. Itu. Berarti apa? Tinggal 22. Ingat ini 22 loh ya. Gitu. Sudah selesai ini ya. Nah, yang pertama. Berikutnya tentang garis singgung. Nah, ini garis singgung persekutuan ya. Persekutuan berarti apa? Bersama. Jadi garis singgung milik bersama. Nah, ini ya. Jadi kisahnya gini. Jika panjang garis singgung persekutuan luar, berarti panjang garis singgung yang menghubungkan dua lingkaran. Ada di luar, berarti tidak melewati daerah di antara keduanya ya, itu. Eh, yang jari-jarinya 17 dan 15, 5 ya. Jadi ingat jari-jarinya adalah 17 dan 5 ya, itu. Adalah 16. Ingat 16 adalah apa namanya? Panjang garis singgungnya. 17 sama 5 adalah jari-jarinya. Jadi hati-hati baca kalimatnya ya. Jadi ulangi lagi, apa namanya? Jika panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran yang berjari-jari. Nah, kan ini jari-jarinya 17 dan 5 adalah 16. Nah, ini garis singgungnya ya. Maka jarak pusatnya berapa? Ini sebaiknya digambar. Kalau udah mahir nggak usah digambar nggak apa-apa ya. Nanti arahnya ke Pitagoras ya gitu. Nah, kalau pakai rumus langsung silakan masukkan rumusnya. Tapi ngapalkannya geribet ya itu. Digambar aja ya. Jadi kalau udah biasa berlatih maka gambarnya mudah ya itu. Gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya ya. Jadi lanjut sekarang apa namanya? Jari-jarinya 17 dan 5. Berarti ini yang kecil, yang pendek, jari-jarinya 5. Nah, ini adalah yang panjangnya 17 ya. Nah, jadi sekali lagi garis singgung persekutuan luar yang ini. Kalau yang dalam berarti melewati di antara daerah di antara keduanya. Ini daerahnya gitu ya. Nah, sekarang ini panjang garis singgungnya adalah 16. Yang ditanya berapa panjang dari jarak pusatnya? Gampang. Buat garis sejajar dengan garis singgung melalui pusat lingkaran yang kecil ya, itu yang besar boleh tapi gampang yang kecil aja seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Gitu. Jadi ini adalah garis yang sejajar dengan garis singgung. Otomatis panjangnya sama karena ini membentuk persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Ingat, sudut antara jari-jari dan garis singgung yang melalui disinggung adalah, dan jari-jari yang melalui disinggung juga ya. Nah, ini adalah tegak lurus. Ini juga tegak lurus sehingga ini sejajar. Otomatis ini juga sejajar dan tegak lurus di sini ya. Gitu. Maka panjangnya ini 5, ini juga 5. Berarti kan ini berapa? Ini 17. Ini 5, berarti ini berapa? 12. Gitu ya. Nah, 12. Loh ini berarti ini juga berapa? 16. Loh panjang ininya berapa? Ya kalau pakai cara biasa begini. Nah, berapa ini berarti? 16 kuadrat. Kan ini membentuk segitiga siku-siku ya. Karena sama-sama siku-siku berarti apa? Ditambah dengan 12 kuadrat. Hasilnya berapa? Sama dengan sekian ya gitu. Nah, berapa ya? Pakai Pitagoras saja. Gini. 12 sama 16 dibagi berapa itu? Bagi 4 ya. Kalau dibagi 4 berarti berapa? 3. Ini berarti 4. Nah, ingat triple Pitagoras kalau 3, ininya 4, berarti ininya berapa? 5. Nah, tinggal dikali berapa? Tadi kan dibagi 4. Dibagi 4, maka ini dibagi 4, 5 itu hasilnya. Jadi berapa? Hasilnya adalah dikali 5. Berapa dikali 4? Jadi gampangannya ya, ya, gampangannya begini. Jadi ini masing-masing 12 sama 16 dibagi berapa? Bagi 4 ya. Berarti ini ada 3. Ini ada 4, maka otomatis miringnya adalah 5. Ingat triple Pitagoras ya. Kan 3, 4, maka ini 5. Nah, kamu lihat 4 jadi 16 dikali 4. Ini dikali 4. Maka ini juga 5-nya dikali 4 jadi berapa? 20 ya. Itu berarti ini sama dengan 20 ya, itu jelek 20-nya, ulangi lagi walaupun tetap lebih jelek dianya itu ya. Nah, ini 20 lumayan malah seperti 26. Nah, mending ya itu. Tetap jelek, hapus ganti masih ada waktu kok ya. Itu berapa ini? 20. Susah ya itu. Ya, berarti ini sama dengan berapa? 20. Jawabannya adalah C, cocok ya. Itu. Gitu ya.